lupa kamu? Aku Danang Tirto. Sudah berapa lama berada di sini? Saya ketabat. Kembali ke Jogja, inilah gerbang gaib menuju kerajaan Ratu Kidul. Orang mengenalnya sebagai Goa Cermai, tempat para lelembut berkumpul. Tapi ada pula yang meyakini Goa Cermai adalah situs yang pernah menjadi tempat Wali Songo bermusyawarah. Itu yang membuat Goa Cermai tidak melulu memiliki aura negatif. Tapi benarkah banyak benda pusaka yang mewujud untuk ditarik dari kawasan mistik ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ekspedisi supranatural dimulai dengan merapal mantra keselamatan, sebab ini adalah penelusuran mistik di pusat metafisika pesisir selatan Jawa. Apalagi banyak yang meyakini Goa Cermai merupakan gerbang gaib menuju kerajaan Laut Selatan yang dikuasai Kanjeng Ratu Kidul. Dan tim ganjil misteri dipandu oleh Ki Rogo Sejati yang memiliki cukup ilmu untuk memayungi diri dari berbagai serangan gaib yang sangat mungkin datang. Ini adalah pesowanan atau gerbang utama untuk masuk menuju Goa Cermai. Di sini biasanya sebelum melakukan ritual atau masuk ke dalam goa diharapkan melakukan doa atau hal yang lainnya semacam izin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu memasuki goa, yang segera terasa adalah suasana mistik, gelap, pengap. Sesekali ada kesiur angin yang membuat merinding. Penelusuran sudah langsung disambut sosok gaib yang membuat Ki Rogo harus melakukan ritual meminta izin. Kamera bahkan tidak boleh mengambil gambar dengan lampu dimatikan. Saya tunjuk ini. Ini terlihat kepala, pundak, dan badannya. Coba kita dekati. Assalamualaikum. Boleh dimatikan cahaya, kita pakai infrared. Ya, ini ada air di sini dengan bentuk kolam yang berbentuk payung. Ini merupakan banyu jati atau tirta kamandanu yang digunakan oleh para ahli-ahli spiritual dan orang-orang yang ingin bertapa di sini untuk membersihkan diri untuk pertama kalinya sebelum masuk ke dalam. Kemudian di sini ada uborampe berupa bunga, dupa, dan lain-lain. Ini sebetulnya merupakan gerbang gaib atau pintu gaib dari kerajaan Ratu Kidul. Pintu kedua untuk masuk ke dalam kerajaan Laut Selatan atau kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Beliau bernama, yang menjaga ini bernama Nyi Laras atau Nyimas Laras. Merupakan penghubung ketika ingin bertemu langsung dengan Kanjeng Ratu Kidul.
Sisi goa berikutnya agak berat aura negatifnya. Sisi tempat orang-orang melakukan ritual pesugihan. Ki Rogo Sejati sudah mewanti-wanti untuk berhati-hati. Sebab makhluk gaib semacam tuyul atau buto ijo sangat jahat jika melihat manusia. Biasanya orang-orang yang akan melakukan ritual pesugihan dengan menggunakan buto hijau akan melakukan ritual dan tapa di sini selama beberapa hari. Kemudian sosok makhluk yang berada di dalam batu ini. Batu ini merupakan sebuah rumah dari makhluk buto hijau tersebut. Ini namanya mustoko ya, kepala. Dalam sini merupakan goa dari Nyi Blorong atau biasanya digunakan untuk melakukan ujian pesugihan dengan oleh bangsa gaib yang bernama Nyi Blorong. Nyi Blorong merupakan satu sosok gaib yang berkepala manusia dan berbadan ular. Di sini kita bisa merasakan hawa dari bau atau hawa dari ular tersebut. Ini ada satu mustika yang merupakan mustika Kencono Wungu atau mustika ular. Ini seperti agak mendekat. Ini kita lihat jelas sekali seperti lekukan-lekukan bekas dari jalannya seekor ular yang besar. Ini agak berbahaya, ada desis ular yang cukup kuat mengarah ke sini. Kita keluar aja. Memasuki perut bumi di Goa Cermai yang biasa dijadikan tempat pemujaan dalam usaha mencari pesugihan, sejumlah makhluk gaib menunggu dengan tidak bersahabat. Saat melakukan mediumisasi, Ki Rogo Sejati mengungkap bahwa Raja Tuyul tidak senang wilayahnya didatangi tanpa tujuan. Suasana pun agak tegang karena sempat terjadi pertempuran gaib yang diakhiri dengan menarik dua pusaka berbentuk keris tua. Ya, ini adalah goa tuyul. Ada ribuan atau ratusan makhluk yang merupakan bangsa jin yang berwujud tuyul dengan kepala yang botak. Kita nanti akan melakukan mediumisasi untuk bisa lakukan komunikasi dengan makhluk tersebut. Siapa kamu? Aku Danang Tirto. Danang Tirto, sudah berapa lama berada di sini? Ada saya ketabat. Ngoper ning gini. Aku rojo ning gini. Kami di sini hanya melakukan penyelidikan dan investigasi. Ada apa aja di sini? Anak-anakku tuyul kabeh. Dia mengatakan bahwa anak-anaknya merupakan tuyul semua. Yang mengaku sebagai Danang Tirto tadi. Danang Tirto. Bertempat tinggal dan berdiam di sini. Biasanya orang-orang melakukan pesugihan tuyul untuk mendapatkan sebuah kekayaan secara mendadak yang bertentangan dengan
agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup manusia. Kita akan melakukan sebuah penarikan pusaka yang ada di sini. Bisa disuruh. Ini merupakan sepasang pusaka yang merupakan pusaka dari raja dan ratu tuyul yang berada di sini. Kalahkan. Kita mendapatkan serangan yang berasal dari sana. Mereka berusaha untuk menyerang dan membakar kita. Selesai bertarung dengan kekuatan gaib yang disebar bangsa tuyul, Ki Rogo sejati harus kembali menguras energi. Ada benturan kekuatan gaib yang membuat tangannya bahkan sampai mengeluarkan asap tipis. Dari sini, Ki Rogo lagi-lagi mendapatkan benda pusaka. Ini benturan dari pusaka. Tangan saya mengeluarkan asap. Pusaka ini merupakan peninggalan dari salah seorang pertapa yang pernah bertapa di sini dan kemudian moksa dan dikuasai oleh kerajaan tuyul yang ada di sini. Ini ada lorong dari siluman ular. Dengan ekornya tadi dia berusaha untuk menarik kaki saya. Hawa di sini sangat amis sekali. Kemudian percampuran antara energi positif dan negatif yang menyebabkan seluruh ruangan ini seperti berasap. Banyak sekali pusaka di sini dan kemungkinan besar bila kita punya waktu yang cukup panjang kita bisa menarik banyak benda-benda pusaka di sini karena ini merupakan kerajaan dari makhluk halus dan pusaka-pusaka yang ada di sini merupakan peninggalan bekas pertapa, bekas beberapa orang yang melakukan meditasi di sini. Kemudian pusakanya juga dikuasai oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Goa Cermai memang dikenal menyimpan kekuatan mistik yang kuat. Banyak benda pusaka yang bisa ditarik dari tempat ini. Tapi Ki Rogo sejati memilih melanjutkan perjalanan. Kali ini menuju tempat para putri mencari aura kecantikan. Bukur Kencono ini biasanya digunakan untuk wanita yang mengharapkan awet muda, kecantikan, daya tarik, dan karisma serta kewibawaan. Dia didapatkan langsung dari unsur alam di dalam gua ini dan tempatnya sulit sekali terjangkau, harus berendam dan hanya sedikit saja dari tetesan-tetesannya. Dan tetesan itu menghasilkan aroma melati yang cukup harum, padahal di atas tidak ada satupun kebun melati. Satu wadah itu biasanya mungkin dalam waktu 40 hari baru bisa menghasilkan satu wadah. Kita hanya mendapatkan sedikit saja.
Goa Cermai yang dikenal sebagai pusat pusaran mistik pantai selatan tidak melulu memiliki kekuatan gaib yang negatif. Ada aura positif yang menyebar dari tempat ini, terutama di kawasan yang disebut Paseban. Disinilah kabarnya pada masa lampau para wali pernah melakukan pertemuan khusus. Itu yang membuat Goa Cermai juga berhias energi positif. Di sini ada satu lorong lagi yang diyakini dulunya adalah tempat pertemuan para wali. Jadi 9 wali dulu pernah melakukan rapat di atas ini. Ini juga sudah diberi nama oleh penduduk sekitar, dinamakan Paseban. Penduduk sekitar menamakan Paseban ini karena dulu merupakan Paseban atau peristirahatan atau perkumpulan Wali Songo yang melakukan mungkin semacam rapat di daerah sini. Dan tempat ini meninggalkan satu aura positif yang cukup kental. Biasanya dilakukan oleh para spiritualis dan para pelaku kebatinan yang beraliran putih untuk melakukan ritual dan meditasi di sini untuk mengambil power atau kekuatan yang ditinggalkan oleh para wali tersebut. Apapun yang ada di tempat ini, apapun yang ada di dalamnya, yang memiliki maunah, yang memiliki sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah atas izin dan ridha Allah. Tidak bisa dipungkiri, ada kekuatan gaib yang kuat berhembusan dari Goa Cermai. Tapi seperti penegasan Ki Rogo Sejati bahwa semua yang gaib berasal dari Tuhan. Dan sudah semestinya semua yang misterius dikembalikan kepada Yang Maha memiliki hidup. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.